Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video ini dimulai, ayo dukung channel ini untuk terus berkembang dengan menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal informasi, pengetahuan, dan komedi seputar sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua dimanapun kalian berada? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama saya Fahrul di Story of Sipir. Nah, kali ini saya akan membagikan informasi terbaru, yang mana informasi ini tentunya berhubungan dengan penerimaan CPNS di tahun anggaran 2021, khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk itu, kalian simak terus video ini sampai selesai. Informasi yang akan saya sampaikan ini berkaitan tentang kebijakan-kebijakan terbaru pada penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2021. Terkait kebijakan-kebijakan baru pada penerimaan CPNS Kemenkumham di tahun anggaran 2021 juga telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali Amsyah di channel YouTube beliau. Penerimaan pegawai atau CASN Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021 didasarkan pada Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil dan Kemenpan RB nomor 716 tahun 2021 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2021. Nah, perlu kawan-kawan semua ketahui bahwa Bapak Muhammad Ali Amsyah ini merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada channel YouTube-nya, beliau juga menyampaikan tentang waktu pelaksanaan penerimaan CPNS di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2021. Nah, mulai dari pengumuman pendaftaran pada bulan Juni, selanjutnya adalah tentang pendaftaran online, di mana pendaftaran online ini dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2021. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi administrasi pada bulan Agustus 2021. Nah, hingga pada bulan September di sini akan dilaksanakan seleksi kompetensi dasar, yaitu selama 2 bulan dari bulan September sampai bulan Oktober 2021. Nah, selanjutnya pada bulan November 2021 akan dilaksanakan seleksi kompetensi bidang. Dan pada akhir tahun 2021, yakni bulan Desember, akan dilakukan pengumuman akhir bagi kawan-kawan yang melamar di CPNS Kemenkumham di tahun 2021 hingga proses penetapan NIP pada bulan Januari tahun 2022. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa untuk tahun 2021 ini kebutuhan formasi yaitu sebanyak 4.558, di mana dari 4.558 itu dibagi dari beberapa jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan jumlah kebutuhan yang dibutuhkan. Apa saja kebutuhan formasi yang sudah disetujui oleh Kemenpan RB bagi Kementerian Hukum dan HAM? Pertama adalah dosen asisten ahli. Nah, dengan kualifikasi S2 berjumlah 8 orang. Kemudian dokter ahli pertama atau dengan kualifikasi dokter sebanyak 50 orang. Analis anggaran ahli pertama, kualifikasi pendidikan S1 berjumlah 47 orang. Analis hukum ahli pertama, kualifikasi S1 jumlahnya 10 orang. Pembimbing kemasyarakatan ahli pertama S1 158 orang. Penyuluh hukum ahli pertama, kualifikasi pendidikan S1 jumlahnya 33 orang. Kemudian peranata komputer ahli pertama dengan kualifikasi S1 berjumlah 45 orang.
Pranata Keuangan APBN Terampil, kualifikasi pendidikan D3 berjumlah 33 orang, perawat terampil dengan kualifikasi D3 berjumlah 180 orang, bidan terampil dengan kualifikasi D3 sebanyak 23 orang. Kemudian pemeriksa keimigrasian pemula, ini kualifikasi pendidikan SLTA dengan jumlah 95 orang, dan penjaga tahanan dengan kualifikasi pendidikan SLTA berjumlah 3.876 orang. Selain itu, beliau juga menyampaikan di dalam videonya tentang persyaratan bagi pelamar CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2021. Banyak menjadi pertanyaan dari para calon pelamar pada penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2021 ini, yaitu pada formasi penjaga tahanan, yang mana beliau menyampaikan pada penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2021 ini untuk formasi penjaga tahanan itu memiliki persyaratan yang sedikit berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu pada persyaratan tinggi badan. Tinggi badan untuk pelamar jabatan penjaga tahanan dan pemeriksa imigrasi ini ditentukan pria minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm. Jadi untuk kawan-kawan semua yang banyak bertanya, beliau telah menyampaikan untuk penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun anggaran 2021, khususnya di formasi penjaga tahanan, untuk tinggi badan baik pria maupun wanita tentunya tidak sama pada tahun-tahun sebelumnya. Namun kita masih menunggu berita resmi terkait penerimaan CPNS Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun anggaran 2021. Untuk itu, kawan-kawan semua jangan berkecil hati. Semoga saja kebijakan ini dapat dievaluasi kembali dan nantinya bisa disamakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke, cukup sekian informasi terbaru yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat kawan-kawan semua yang akan melamar CPNS di tahun anggaran 2021, khususnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dan buat kawan-kawan semua, saya tekankan untuk selalu menjaga kesehatan kalian dan jangan lupa untuk menerapkan protokol kesehatan pada situasi COVID-19 ini. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.